Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Tasyrik yang ketiga, 13 Zulhijjah, adalah kita bersyukur senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngaji tentang zakat dan sedekah, bab pemuliaan wanita atas kepemilikan harta. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagai latar belakang pada masa jahiliyah, derajat kaum wanita ini sangatlah rendah. Terbukti pada kisah sahabat Umar bin Khattab ini pernah karena malu memiliki anak perempuan, kemudian bahkan sampai dikubur hidup-hidup pada zaman pra-Islam, zaman jahiliyah. Terlebih daripada itu, kaum perempuan, wanita ini tidak berhak atas warisan. Jadi adanya seolah-olah tidak diperhitungkan atas warisan, atas kekuatan suatu kaum. Ini wanita tidak dianggap dan tidak dipentingkan. Nah, setelah Islam datang, derajat kaum wanita ini diutamakan, bahkan dimuliakan. Maka perlulah kiranya para kaum wanita atau perempuan ini bersyukur atas lahirnya agama Islam, atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang sungguh-sungguh ini lebih daripada sekedar emansipasi wanita, tapi pemuliaan, peninggian derajat dan martabat wanita sesungguhnya yang sejati ini ada di dalam ajaran Islam. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Ishaq ibnu Ibrahim qala hadatsana Waqi' qala Syu'bah qala qultu li Abi Iyas Muawiyah ibnu Qurrah Sami'tu Anas ibnu Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu ukhtil qaumi min anfusihim qala na'am. Artinya telah bersaudara pada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah bersaudara pada kami Waqi' ia berkata, telah bersaudara pada kami Syu'bah dia berkata, saya pernah mengatakan Abu Iyas Muawiyah bin Qurrah, apakah engkau pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki saudara perempuan suatu kaum termasuk bagian dari mereka. Ia berkata, iya. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, sebagaimana tadi di pengantar, bahwasanya kaum wanita sangat rendah derajatnya, mereka tidak mendapatkan hak-hak waris, tidak mendapatkan hak-hak bersuara, berpendapat, dan keberadaannya seolah-olah tidak diakui di masa jahiliyah. Nah, setelah Islam datang, Islam lahir, derajat kaum perempuan di kawasan Arab, Timur Tengah pada waktu itu mulai terangkat. Ajaran Islam memperjuangkan hak-hak kehormatan kaum perempuan. Yang kedua, kisah suram nasib perempuan di masa Arab jahiliyah. Salah satunya terlihat pada masa pembagian harta warisan. Nah, tentang harta ini, di mana mereka kaum perempuan sama sekali tidak memperoleh harta atau warisan dan keturunan dari garis nasab mereka, anak perempuan. Nah, jadi garis keturunan nasab itu dari anak perempuan, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun anak itu adalah laki-laki dari saudara perempuan, ini tidak dianggap. Tapi pada masa Rasulullah SAW jawab min anfusihim, na'am, betul, adalah perlu diperhitungkan, dipentingkan, dan disamakan dalam hal terkait dengan hak untuk mendapatkan warisan. Tidak diakui sebagai ahli waris dari salah satu suku, keluarga, ataupun bangsa Arab pada waktu itu.
Yang ketiga, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mufassir Suriah, Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam bukunya berjudul Pembagian Waris Menurut Islam. Ia menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari peninggalan pewaris, orang tua maupun kerabatnya. Mereka, bangsa Arab, berdalih karena wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Jadi alasannya tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya, sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan. Mereka berujar, bagaimana mungkin kami memberikan warisan harta peninggalan kepada orang yang tidak bisa, tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, tidak pula berperang melawan musuh. Ini ujaran orang Arab jahiliyah. Tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata, dan tidak pula berperang melawan musuh, sehingga tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang keempat, atas dasar inilah orang Arab jahiliyah kemudian melarang keras kaum perempuan mendapatkan harta warisan. Jadi alasan tidak bisa berperang, memanggul senjata, menunggang kuda, dan melawan musuh, ini menjadikan kaum wanita dilarang keras oleh kaum Arab jahiliyah untuk mendapatkan harta warisan. Nah, yang kelima inilah perlakuan zalim bangsa Arab jahiliyah sebelum Islam lahir. Mereka tidak memberikan harta warisan, hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik itu dari peninggalan ayah, suami maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang, ada ketetapan syariat yang memberikan mereka hak untuk menerima waris harta peninggalan kerabat, ayah atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Inilah awal emansipasi secara ekonomi, secara kehartaan adalah ketika kaum perempuan, nasab dari perempuan ini diakui, min anfusihim, bagian dari mereka, dan berhak mendapatkan hak waris. Ini menjadi titik tolak emansipasi wanita, derajat wanita ditinggikan dalam hal ekonomi, dalam hal kepemilikan harta. Wanita bukan komoditas, pada waktu itu diperjualbelikan, bahkan diwariskan, tapi wanita ini memiliki hak terhadap harta waris. Luar biasa. Islam mengangkat derajat kaum wanita, kaum perempuan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak orang kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami pentingnya menyambung tali silaturahim, bersedekah, dan bagi warisan terhadap saudara kita dari garis perempuan, hak waris mereka, demi kekerabatan, demi menegakkan ajaran syariat Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.